Bayangkan, kamu beli kopi di warung kecil pinggiran jalan, cukup scan QR pakai HP, beres. Tapi tahukah kamu, teman-teman sekalian, transaksi kecil itu bisa jadi bagian dari revolusi ekonomi global yang bikin Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dengan ekonomi kuat bisa gelisah parah coy. Di Indonesia, QRIS bukan hanya alat transaksi digital. Di balik kemudahannya tersimpan potensi besar untuk mengubah struktur keuangan ekonomi dunia. Apakah ini cara Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan pada dolar? Mari kita bahas sama-sama. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang disatukan oleh Bank Indonesia. Dengan QRIS, semua dompet digital bisa scan satu jenis QR, UMKM, warung kecil, hingga pedagang keliling bisa menerima pembayaran digital tanpa mesin elektronik data capture atau EDC. Semua orang cukup butuh HP dan aplikasi e-wallet. Tujuannya tidak lain untuk mempermudah transaksi, mengakselerasi inklusi keuangan, hingga mempercepat digitalisasi ekonomi rakyat. Tapi semakin kesini, QRIS punya misi yang lebih besar. Selama puluhan tahun, dunia wajib menggunakan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan global, terutama minyak dan komoditas penting lainnya. Ini menciptakan ketergantungan besar terhadap Amerika Serikat sebagai supplier utama dolar. Masalahnya, negara berkembang harus punya cadangan dolar untuk impor. Kemudian kurs rupiah bisa terguncang kalau dolar menguat dan transaksi antar negara butuh konversi ganda dari rupiah ke dolar, dan juga sebaliknya dolar ke mata uang lainnya. Selain itu, QRIS membuka pintu untuk solusi baru, di mana pembayaran lintas negara langsung antara mata uang lokal atau bisa disebut Local Currency Transaction atau LCT. Kerjasama pembayaran dengan negara tetangga, Bank Indonesia sudah menggandeng negara-negara ASEAN dan Asia untuk transaksi langsung via QRIS dan mata uang lokal. Negara-negara seperti halnya Thailand misalnya, melakukan pembayaran bisa langsung rupiah ke mata uang nasional mereka, tanpa harus menggantikan uangnya ke mata uang dolar. Kemudian, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina sedang memperluas kolaborasi. Pun juga dengan Jepang dan India mulai terbuka untuk sistem serupa. Ini adalah pukulan kecil tapi konsisten ke dominasi dolar. Teman-teman sekalian, QRIS memang bukan ancaman langsung, tapi bagian dari tren global yang mengurangi dominasi USD atau transaksi menggunakan dolar. Jika QRIS dan sistem serupa seperti CHIPS dari Cina atau Rupiah dari India terus berkembang, maka dunia bisa saling berdagang tanpa menggunakan dolar. Amerika Serikat bisa kehilangan leverage ekonomi dan geopolitik, kemudian sistem keuangan jadi multipolar atau tidak hanya Amerika sentris. Apakah ini perang digital finansial? Bisa dibilang ya, tapi bukan perang tembak-tembakan ya. Ini adalah perang teknologi finansial yang pertaruhannya dapat menyentuh dan memberikan akses terhadap pasar global. Negara-negara Asia termasuk Indonesia mencoba membangun kedaulatan finansial sendiri, dan QRIS adalah langkah awal yang praktis dan nyata. Nah, apa sih dampak positif QRIS untuk Indonesia? Yang pertama adalah UMKM melek digital. Kemudian QRIS bisa diakses pedagang kecil seperti warung, pasar tradisional, tidak butuh biaya mahal atau mesin khusus. Efisiensi transaksi tanpa uang tunai, tanpa kembalian rebate, semua tercatat otomatis. Kedepan QRIS bisa disambungkan dengan rupiah digital atau CBDC yang sedang persiapkan Bank Indonesia. Akan tetapi, jangan salah, hal yang perlu diingat, QRIS juga punya tantangan loh. Salah satu tantangan fundamentalnya adalah keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, kemudian juga literasi digital yang belum merata, serta isu keamanan dan privasi pengguna. Namun secara harfiah, arah saat ini perkembangan sudah sangat jelas, di mana masyarakat makin terbiasa dengan menggunakan transaksi digital. QRIS merupakan dompet digital dan masa depan transaksi global, di mana QRIS hanyalah permulaan. Visi kedepannya adalah transaksi antar negara secara real time, kemudian penggunaan mata uang lokal lintas batas, dan mengurangi dominasi lembaga pembayaran besar seperti halnya Visa, PayPal, dan juga Mastercard. Teman-teman sekalian, jika ini berhasil, negara seperti Indonesia bisa berdagang dengan negara lain tanpa harus meminta izin terlebih dahulu lewat sistem keuangan Amerika Serikat dan sebagainya. QRIS adalah senjata ekonomi baru, bukan hanya untuk transaksi, tapi untuk membangun kemandirian finansial, digitalisasi ekonomi rakyat, dan juga membangun fondasi ekonomi masa depan yang tidak bergantung pada negara-negara adik kuasa. Well, kalau kamu setuju Indonesia harus lepas dari ketergantungan dolar, tulis di kolom komentar, QRIS untuk rakyat.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya soal ekonomi dan juga teknologi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.